Jadi yang merdeka siapa sebenarnya? Yang di lapas atau yang kita yang sedang seenaknya aja nih? Acara ini dari orang-orang yang peduli pendidikan, tepatnya peduli anak-anak. Anak-anak harus tumbuh berproses sesuai zaman yang kontekstual, apalagi saat pandemi ini. Jadi ada 3 alternatif, ada Kak Seto, Aditya Gumai, dan saya sendiri. Saya mewakili anak-anak yang besar dengan semangat semesta alam, ya, seperti anak petani yang diajak ke pematang, duduk di punggung kerbau sambil mengusir burung-burung emprit, lalu diperlihatkan seorang petani bekerja keras sehingga anaknya tidak ada yang kurang ajar. Saya mengingatkan bahwa setiap tumbuhan itu ada malaikatnya, Malik, sang utusan, maka kita harus hidup berdampingan. Aditya Gumai tentu dengan caranya dengan anak-anak yang masuk ke sanggar sesuai dengan bakat, passion. Lalu Kak Seto dengan homeschooling. Nah, Goa ini jadi tuan rumah karena semangatnya juga mewakili apa yang saya lakukan gitu, bahwa kita harus hidup berdampingan dengan angin, udara, tanah, oksigen, dan semua kehidupan yang ada di sekitar kita. Takut ini saat pandemi mereka ini masuk benar-benar ke dalam rumah, nggak pernah keluar. Terus apa yang terjadi? Ternyata pendidikan kita ini tidak sepenuhnya bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di persimpangan jalan. Mereka nggak tahu mesti ngapain. Ketika harus nge-zoom, webinar, tidak ada kontaknya. Jadi banyak pengajar yang bisa mengajar tapi tidak bisa mengantarkan anak-anak itu kepada ya sang penciptanya di antaranya. Ya alam kan guru yang terbaik ya. Sejak awal Nabi kita, Nabi Adam, riwayatnya di bawah pohon kulti. Lalu yang menyeberang lautan, Nabi Musa disuruh mengentakkan tongkatnya terbuat dari pohon. Ya tentu Nabi Nuh juga begitu, disuruh membuat bahtera dari kayu buat ditanam dulu sebelumnya pohon gitu. Jadi jangan dilupa itu, Siddhartha Gautama juga bersembunyi di bawah pohon Bodhi. Banyak tentang itu. Nabi Zakaria juga, Bang Dik, saya mau nyekolahkan anak-anak saya di PAUD. Apa ciri-cirinya yang bagus? Ibu jangan terkecoh dengan piala-piala yang di gerbang, ditaruh di situ. Anak-anak tidak usah dituntut untuk menjadi berhala-berhala itu yang namanya piala. Tapi ibu dari jauh lihatlah pohon yang tumbuh lebih dari gentengnya sendiri. Itu pasti sekolah yang baik, taman bermain yang baik. Ya hari ini bukan kita bikin sekolah, tapi kita menawarkan, Bu, anak-anak ini nggak harus di sekolah umum. Ada di homeschooling, ada yang besar karena sanggar, ada yang besar dia kita sebagai orang tua teman bermain, teman belajar, juga sahabatnya di alam, di rumah. Sekali lagi ya, yang wajib itu belajar, bukan sekolah sebetulnya. Dan sekolah itu tempat mengasah, ya, dan mengasah itu boleh di mana aja, boleh di semesta. Kalau anak-anak di pantai belajarnya, dia menghadap pantai, artinya dia mengurus pantai, dia punya pustaka sendiri di alam, di dasar laut, maka yang diajarkan adalah menanam terumbu karang yang baik. Kenapa anak-anak pesisir pantai harus belajar kayak ujian nasional? Lalu anak-anak ini jadi meninggalkan pantainya. Padahal kita negara yang luar biasa lautnya. Garis pantainya kalau ditarik lurus itu nomor 2 di dunia setelah Kanada. Ya, kalau mereka yang di hutan diajarkan bagaimana menanam tanpa menunggu musim, bukankah anak-anak gunung tidak usah turun ke kota? Sekarang ditinggalkan gunung-gunung itu semuanya. Yang di Sarawak juga begitu, bagaimana kita tidak usah menunggu musim panen, tapi kita bisa membuat memanen mungkin 3 bulan, bisa 2 kali ya, lalu misal. Jadi sekali lagi, pandemi mengajarkan kita bahwa pendidikan yang ada belum tentu bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam hidup itu. Kan panik sekarang dia, sekolah kayak apa yang baik ya. Kalau saya pergi ke tol dulu ada yang ngelayanin uang kembalian, sekarang udah pakai GTO, nanti udah pakai sensor. Lalu kemana ribuan pekerja-pekerja itu? Dan kalau sekolah masih konsepnya sama, biar dia bisa kerja mendapatkan lapangan pekerjaan, aku rasa udah beda suasananya.
Ya sekarang benar-benar harus kita hidup dengan passion kita, ya. Lalu itu diasah menjadi talenta dan kita hidup dengan keahlian kita. Jadi apa yang namanya bakat itu sudah diberikan oleh Allah sejak anak-anak itu masih kecil. Passion tuh kalau menurut saya adalah derita. Jadi anak-anak memilih deritanya, tapi tidak terasa dia menderita karena itu kesukaannya, kecintaannya dia. Setahu saya merdeka itu kita sudah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Jadi dia tahu semua aturan. Sekarang kalau lampu merah di jalan kita sepakat untuk ngapain? Berhenti. Tapi masih ada nggak yang nabrak? Lurus, nggak matuhin, ada nggak? Berarti udah merdeka belum tuh orang? Jadi jangan-jangan negara kita ini belum merdeka, Mbak. Saya pergi ke lapas. Saya melihat orang di sana merdeka semua, Mbak. Nggak ada yang nyolong, nggak ada yang ambil hak orang lain. Kerjanya hanya sholat, dia berdoa. Jadi yang merdeka siapa sebenarnya? Yang di lapas atau yang kita yang sedang seenaknya aja nih? Ngomongin orang, protes kepada negara tanpa berbuat apa-apa. Sekarang kalau ente nggak suka dengan negara ini, cerdaskan diri ente sehingga ente layak untuk menggantikan siapa pemimpin-pemimpin yang kalian anggap tidak layak. Belajar, belajar, dan belajar. Merdeka! Sebentar belum? Jangan dimatiin dulu. Jangan. Ya, ini juga sepanjang hari ada di sini ya. Saya taruh di sini. Thank you teman-teman.